Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Maulidi, NIM 177. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu kepemilikan dan bagaimana sudut pandang Islam terhadap kepemilikan. Kepemilikan ini berasal dari kata malakah yang artinya memiliki, yang mana milik ini berarti seseorang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu, baik barang maupun harta, secara real maupun hukum. Artinya seseorang itu memiliki kehendak yang bebas terhadap barangnya, baik dipergunakan sebagai apa terserah. Artinya seseorang tersebut memiliki kebebasan terhadap barang tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian kepemilikan. Secara umum, kepemilikan ini dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna ialah kepemilikan yang mana seseorang memiliki kekuasaan terhadap materi maupun kemanfaatan, seperti halnya rumah. Seseorang dapat memanfaatkan rumah tersebut serta memiliki secara materi. Kemudian kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna ini ialah kepemilikan yang mana seseorang memiliki kekuasaan secara materi saja, tidak memiliki kekuasaan secara manfaat, seperti halnya rumah yang dikontrakkan. Dalam hal ini seseorang hanya mendapatkan materi atau harta saja, sedangkan kemanfaatannya dimiliki oleh orang lain. Dalam sudut pandang Islam, kepemilikan itu dibagi menjadi tiga, yaitu milkiyah fardiyah atau kepemilikan individu, kemudian milkiyah ammah atau kepemilikan umum, dan milkiyah daulah atau kepemilikan negara. Kepemilikan fardiyah atau kepemilikan individu yaitu kepemilikan yang mana kepemilikan ini dimiliki oleh perorangan, seperti halnya rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian kepemilikan umum yaitu kepemilikan yang mana kepemilikan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, seperti halnya masjid, toilet umum, dan lain-lain. Kemudian kepemilikan daulah atau kepemilikan negara. Kepemilikan ini yaitu kepemilikan yang mana pemegang kekuasaan yaitu negara, seperti halnya sumber daya alam, pajak, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidi Isneni Nur Alia, NIM 1902111001115. Di sini saya akan menjelaskan tiga unsur kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga kepemilikan negara. Yang pertama, kepemilikan individu. Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri dan merupakan kekayaan yang pasti dan harus dilakukan. Islam adalah agama yang fitrah dan tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan fitrah manusia. Di dalam menghargai kecenderungan manusia pada hal-hal yang indah dan menyenangkan, oleh karena itu setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap usaha membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan fitrah. Islam tidak dihalang-halangi untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Manusia diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memperoleh kekayaan. Hanya saja syariat membatasi dalam hal cara memperolehnya. Syariat telah menentukan aturan-aturan dalam memperoleh kekayaan. Setiap orang mempunyai tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila manusia diberikan kebebasan cara memperolehnya, maka hanya akan ada segelintir orang yang memonopoli kekayaan.
Orang-orang yang lemah akan terhalang oleh memperolehnya, sementara orang-orang yang rakus akan menguasainya. Oleh karena itu, kepemilikan akan suatu barang hanya harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Sedangkan pelarang terhadap kepemilikan barang harus ditentang karena pertentangan dengan fitrah manusia. Pelarangan kepemilikan berdasarkan kuantitasnya juga harus ditentang karena akan melemahkan semangat untuk memperoleh kekayaan tersebut. Begitu juga kebebasan dalam memperolehnya juga akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Sungguh Islam adalah agama solusi. Islam memperoleh kepemilikan individu dan memberikan batasan mekanisme dalam memperolehnya, bukan membatasi kuantitas. Cara ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ia akan mampu mengatur hubungan antar manusia dengan terpenuhinya kebutuhan. Dari Rafi bin Qadij radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menanam tanaman di lahan seseorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikit pun dan walaupun ia telah mengeluarkan modal untuk mengelolanya. Nabi menegaskan di dalam hadis di atas bahwasanya orang yang bercocok tanam atau yang lainnya yang bersifat menghasilkan yang dilakukan di lahan orang lain tanpa seizin pemilik lahan, maka hasil dari usaha tersebut sepenuhnya menjadi hak pemilik lahan meskipun telah mengeluarkan modal atau biaya untuk merawatnya. Sebesar apapun modal yang dikeluarkan akan tetapi menjadi hak pemilik lahan karena tidak ada izin atau sebuah kesepakatan di antara pengelola dan pemilik lahan. Alangkah baiknya jika sebelum melakukan suatu pengelolaan atau suatu usaha yang dilakukan di lahan orang lain dengan meminta izin atau membuat kerjasama dengan pemilik lahan dengan ketentuan yang disepakati bersama, sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat kita ambil dan pemilik lahan juga tidak dirugikan. Seperti dilakukan pembagian hasil dengan persentase 50% untuk kita dan 50% untuk pemilik lahan dari hasil atau keuntungan bersih yang didapatkan. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh asy syar'i memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah yang pertama, yaitu merupakan fasilitas umum. Kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Yang kedua, yaitu barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Asy syar'i telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta negara adalah fai, kharaj, jizyah, dan sebagainya. Sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu, sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Baik, saya Fika Malna sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah ihrazul al-mubahah, yang artinya itu barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya itu seperti ikan di laut, terus hewan-hewan buruan, terus burung-burung yang terbang di alam bebas, air hujan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah minal mamluk, yang artinya itu harta atau benda itu diperoleh dari hasil perkembangbiakan. Contohnya itu seperti telur ayam diperoleh dari ayam, terus anak sapi yang diperoleh dari ibunya sapi yang dimiliki, anak kambing yang diperoleh dari ibu kambing yang dimiliki, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah al-khalafiyah, yang artinya itu harta atau benda itu didapatkan dari warisan. Jadi di sini udah jelas ya. Jadi kalau
kita punya orang tua yang udah meninggal dan itu ada harta peninggalan, jadi itu dibagikan ke anak-anaknya itu dengan dengan ukuran yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat itu adalah al-uqud, yang artinya itu harta atau benda itu dimiliki melalui akad gitu. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Jadi contohnya tuh kayak kalau kita beli barang di toko A, jadi barang yang udah dibeli itu jadi miliknya kita gitu. Terus yang udah disewa dari toko B itu jadi punyanya kita dalam beberapa waktu ke depan gitu dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.